Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 14 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Daud, Salomo, dan Rehabeam. Daud, Salomo, dan Rehabeam. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai dengan ke-22. Adapun Rehabeam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel, untuk membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya adalah Naamah, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka, lebih daripada segala sesuatu yang dilakukan nenek moyang mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin mendoakan setiap kami masing-masing memiliki keluarga yang baik dan memutus segala kebiasaan buruk yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Daud, Salomo, dan Rehabeam. Siapa Daud? Daud adalah ayahnya Salomo. Siapa Rehabeam? Rehabeam adalah anaknya Salomo dan cucunya daripada Daud. Berarti ini 3 generasi. Daud kakeknya, Salomo anaknya, dan Salomo dan Rehabeam adalah cucunya. Ini 3 generasi kerajaan, dinasti kerajaan yang terjadi. Apa yang kita pelajari daripada dinasti kerajaan ini, atau apa yang kita pelajari daripada keluarga ini? Kita mengenal satu pepatah mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya itu rambutan, maka yang keluar buah rambutan. Kalau pohonnya itu adalah mangga, maka yang keluar dari pohon mangga adalah buah mangga. Tidak mungkin dari pohon mangga keluar buah rambutan. Itu tidak mungkin. Kecuali pohon plastik, ya kita bisa simpan buah apapun yang ada di dalam sebuah pohon. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Daud, Salomo, dan Rehabeam memutus kebiasaan buruk apa yang terjadi. Apa kebiasaan buruk dari yang mereka lakukan, yang mereka miliki? Sekalipun mereka diangkat semuanya menjadi raja, raja bukanlah sebuah keberhasilan, karena raja itu adalah sebuah kepercayaan, tanggung jawab, dan kedudukan. Rehabeam itu memimpin daerah Yehuda, yaitu daerah kerajaan bagian utara, sementara bagian selatan itu Israel. Apa kebiasaan buruk yang dimiliki oleh kakek, anak, dan cucu ini? Mari kita lihat bersama-sama. Catatannya, Daud itu menikah dengan Batsheba. Kita tahu dengan jelas siapa Batsheba. Itu adalah perampasan istri orang lain. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu punya 100 istri dan memiliki 6 anak. Itu catatan anak yang ada. Entah berapa banyak lagi anak dimiliki Daud yang tidak tercatat dalam Alkitab. Siapa itu Salomo? Salomo itu adalah anaknya Daud, melakukan sebuah keburukan yang dilakukan oleh ayahnya Daud, dan lebih luar biasa lagi. Salomo memiliki berapa istri? 700 istri dan 300 gundik. Namun tidak ada catatan siapa anak-anak dengan 1000 wanita yang ada di sekitar Salomo. Yang tercatat itu adalah Rehabeam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rehabeam? Itu juga dilakukan sama seperti ayahnya Salomo, sama seperti kakeknya Salomo. Rehabeam punya berapa istri? Rehabeam punya 18 istri dan 60 gundik. Dan anak yang terlahir daripada 18 istri dan 60 gundik ini, laki-laki jumlahnya 28 dan anak wanita jumlahnya 60. Ini adalah sebuah kebiasaan buruk yang harus diputus dari turun-temurun. Sahabat seperjalanan, dari semua kehidupan yang baik di antara mereka, tentu tidak selalu buruk. Daud ada kebaikannya sewaktu dia dekat dengan Allah. Salomo ada kebaikannya di masa-masa awal, di masa tuanya. Dia mulai mengalami pertobatan, dia menjadi orang yang berhikmat. Sama juga dengan Rehabeam. Rehabeam itu raja ketiga dinasti Daud. Kesalahan yang dilakukan Rehabeam adalah di awal-awal dia sangat baik. 7 tahun pemerintahannya dia berfokus untuk membangun bait Allah.
Tetapi 13 tahun kemudian Rehabeam sibuk mengurus untuk membangun istananya sendiri. Rehabeam kemudian melakukan pelacuran. Dia suka melakukan sebuah hubungan dengan pelacur-pelacur di kuil berhala. Dan kemudian Rehabeam mengikuti istri-istrinya itu dengan menyembah berhala. Dan tindakan buruk yang dilakukan oleh Rehabeam adalah melarang sukunya sendiri, saudaranya sendiri yaitu Israel, untuk ibadah di Yerusalem dan di Bait Allah. Dihambat. Karena beda suku, karena pertengkaran panjang sebelumnya, menghambat dan melarang Israel untuk bisa mengunjungi Bait Allah yang ada di Yerusalem. Pada titik ini, sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari? Bahwa setiap keluarga itu punya turun-temurun kebiasaan-kebiasaan buruk sebagaimana catatan yang dijabarkan tadi. Apa yang harus kita lakukan dari pelajaran baik Raja Daud, Salomo, dan Rehabeam? Yaitu memutus kebiasaan buruk. Memutus kebiasaan buruk. Setiap keluarga pasti membawa kebiasaan-kebiasaan baik dari keluarga masing-masing dan juga punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan itu yang dikatakan bahwa buah tidak akan jatuh dari pohonnya. Kalau itu pohon mangga, maka buahnya buah mangga. Kalau itu pohon rambutan, maka buahnya adalah buah rambutan. Ada sebagian orang mengatakan, ya ini sudah takdir, ya ini sudah namanya budaya, dan ini sudah kebiasaan turun-temurun, saya tidak bisa apa-apa. Ingat sahabat seperjalanan, bagaimana kita memutus kebiasaan buruk? Bukankah kita sudah dilahirbalukan oleh Kristus? Sewaktu seseorang sudah dimiliki oleh Kristus, dia sudah menjadi anak-anak milik Kristus. Dia sudah dilahirkan baru kembali. Dia sudah punya kuasa dari Roh Kudus untuk menghadapi berbagai macam kebiasaan buruk yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Macam-macam kebiasaan buruk. Ketiga raja ini, kakek, ayah, dan anak ini, kebiasaan buruk kelemahannya di dalam wanita, kelemahannya dalam penyembahan berhala. Dan kemudian kelemahannya yang berikut adalah kesombongan, membangun istananya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Namun ini adalah gambaran manusia pada umumnya. Ada kita jatuh bangunnya. Apa yang kita harus lakukan supaya memutus kebiasaan buruk? Yaitu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan firman-Nya tidak boleh putus. Sewaktu hubungan kita dengan Tuhan putus, hubungan kita dengan firman-Nya putus, maka kita mulai mengikat dengan berbagai macam dosa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari kita berjuang memutus kebiasaan buruk. Mari kita akui, sadari apa kebiasaan-kebiasaan buruk yang terjadi dalam setiap keluarga. Dan itu jangan-jangan diturunkan juga kepada anak kita, diturunkan juga kepada cucu kita. Itu yang terjadi kepada siapa? Itu Daud, Salomo, dan Rehabeam. Kita berjuang dan kita berdoa, dan saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan untuk memutus kebiasaan buruk yang terjadi di dalam setiap kita masing-masing. Sehingga jangan sampai kemudian kutukan, bahkan hukuman Tuhan terjadi kepada kita. Sekalipun Allah adalah Allah yang mengasihi dan selalu mau menerima pertobatan kita seburuk-buruknya. Namun janganlah kita mengabaikan dan kemudian menyia-nyiakan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari sahabat seperjalanan, kita memutus kebiasaan buruk dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita meminta anak memutus kebiasaan buruk, sebelum cucu kita meminta memutus kebiasaan buruk, dimulai dari kita. Sehingga jangan sampai peristiwa yang terjadi pada Daud, Salomo, dan Rehabeam terjadi juga dalam keluarga kita. Kita berjuang memutus kebiasaan buruk. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara, waktu, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.